Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Budiah, dalam mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 11 semester 1 pertemuan kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian komunikasi, jenis komunikasi yang terdiri dari komunikasi data, komunikasi audio, komunikasi video, dan komunikasi audio-video, serta kita juga telah membahas tentang aspek dari komunikasi data. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang aspek komunikasi data. Yang mana aspek komunikasi data itu terdiri dari 1. Cara pengiriman pesan dalam komunikasi data, 2. Komponen komunikasi data, 3. Elemen sistem komunikasi data, dan yang keempat, media pengiriman data. Baiklah, kita mulai membahas yang pertama, yaitu cara pengiriman pesan dalam komunikasi data. Ada 3 cara pengiriman pesan dalam komunikasi data, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, untuk yang pertama yaitu simplex. Simplex merupakan media komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah, di mana sisi pengirim ini hanya berfungsi sebagai pengirim informasi, sedangkan sisi penerima dia berfungsi sebagai penerima. Nah, mode ini juga disebut sebagai one way only. Dia bertindak sebagai pengirim saja atau dia bertindak sebagai penerima saja. Contoh nyata model komunikasi ini adalah seperti broadcasting atau siaran televisi ataupun siaran radio. Yang kedua adalah half duplex. Half duplex merupakan suatu metode komunikasi yang dapat dilakukan dua arah secara bergantian dalam waktu yang tidak sama, di mana si pengirim dapat mengirimkan informasi dan sisi yang lain berfungsi sebagai penerima, sehingga mode ini disebut sebagai saluran two-way alternate. Contohnya adalah walkie-talkie, hub, dan pada pemakaian handy-talkie. Yang ketiga adalah full duplex. Full duplex merupakan suatu metode yang digunakan pada komunikasi untuk dua arah secara terus-menerus, di mana sisi pengirim dan penerima dapat berkomunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan. Dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Adapun contohnya dapat dilihat dari pemakaian HP atau handphone. Aspek yang kedua adalah komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data terdiri dari 5, yaitu yang pertama adalah pengirim, yang kedua adalah penerima, yang ketiga adalah pesan atau data, yang keempat adalah media pengiriman, dan yang kelima adalah protokol. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya yang sejenis. Yang kedua adalah penerima. Penerima merupakan piranti yang menerima data, baik berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya yang sejenis. Komponen komunikasi yang ketiga adalah pesan atau data. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, berupa teks, angka, gambar, suara, video,
atau kombinasi dari semuanya. Selanjutnya, komponen yang keempat adalah media pengiriman. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Komponen komunikasi data yang kelima adalah protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Nah, tanpa protokol ini, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi. Elemen sistem komunikasi data. Elemen sistem komunikasi data terdiri dari source, transmitter, transmission system, receiver, dan destination. Yang pertama adalah source. Source disebut juga sebagai sumber. Nah, alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya adalah PC atau personal komputer. Yang kedua, transmitter. Transmitter atau pengirim. Data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter menyalurkan, mengkonversi, dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Contohnya adalah modem. Tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya adalah transmission system atau sistem transmisi yang berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destination. Yang keempat adalah receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Yang kelima adalah destination atau tujuan yang menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Aspek yang keempat adalah media pengiriman data yang terdiri dari media yang terpandu, yaitu kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel optical fiber. Sedangkan media yang tidak terpandu terdiri dari wireless. Kabel twisted pair merupakan kabel yang berpasangan. Ada yang pasangan tunggal dan ada yang banyak pasangan. Dan yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel yang terdiri dari dua konduktor, satu konduktor di dalam dan satu konduktor di luar, melingkupi yang di dalam. Kedua dipisahkan oleh isolator dan terbungkus karet pembungkus. Kemudian yang ketiga adalah optical fiber, kabel yang terbuat dari kaca yang menyalurkan cahaya sebagai pembawa sinyal. Dan selanjutnya adalah media yang tidak terpandu, terdiri dari wireless. Wireless yaitu media pengiriman data menggunakan medium udara sebagai media penyaluran sinyal elektromagnetik. Oke, cukup di sini materi kita. Untuk selanjutnya bisa saya bahas di video berikutnya. Dan jika pada materi ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah ini atau bisa kita diskusikan di grup WA kita. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari materi ini di Google Form yang sudah saya buat.